Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Eduson Zona Pendidikan. Channel ini adalah wadah tempat kita bisa berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Jadi, jika kalian suka hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pengembangan diri, kalian berada di tempat yang tepat. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang benda pemuas kebutuhan. Tapi bagi yang belum mengetahui apa sih pengertian dari kebutuhan, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Adik-adik perlu tahu nih, dalam kajian ekonomi, konsep benda pemuas kebutuhan adalah fondasi utama dalam memahami perilaku konsumen dan dinamika pasar. Dengan kata lain, benda pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dengan pemahaman yang kuat tentang benda pemuas kebutuhan, individu dan masyarakat dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya mereka. Jadi, mari kita mempelajari lebih dalam mengenai pengertian, jenis-jenis, serta kegunaan dari benda pemuas kebutuhan dalam konteks ekonomi. Jika kita berbicara mengenai benda pemuas kebutuhan, maka pada dasarnya kita berbicara tentang dua hal, yaitu barang dan jasa. Karena barang dan jasa sama-sama merupakan benda pemuas kebutuhan, tetapi keduanya merupakan hal yang berbeda. Contoh dari benda berupa barang adalah meja, kursi, buku, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari jasa adalah guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang adalah benda pemuas kebutuhan yang berwujud, sedangkan jasa adalah benda tak berwujud. Seperti halnya kebutuhan yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, benda pemuas kebutuhan juga dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu benda pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya, benda pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, menurut proses produksinya, dan menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, pasti kalian masih bingung nih, apa sih maksudnya? Jadi, disimak dengan baik ya, karena saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah benda pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Kita bisa membedakan benda pemuas kebutuhan menurut besarnya pengorbanan yang kita lakukan untuk memperoleh benda tersebut, sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 cara mendapatkannya. Yang pertama, benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang untuk mendapatkannya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu biasanya berupa uang. Contoh, untuk memperoleh makanan kita harus membayar. Kesediaan kita mengeluarkan uang adalah sebuah pengorbanan karena kita tidak bisa mengambilnya begitu saja dari orang lain. Jadi, kita harus mengeluarkan sejumlah uang atau sumber daya untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Yang kedua, benda bebas. Benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang tersedia dalam jumlah banyak atau tidak terbatas dan dapat diambil secara bebas, atau dapat juga diartikan sebagai benda yang tersedia secara alami dan tidak memerlukan upaya apapun untuk memperolehnya. Misalnya udara untuk bernafas, sinar matahari, pasir di padang pasir, dan sebagainya. Yang ketiga, benda fiktif. Barang ini tidak memiliki substansi fisik tetapi dapat memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya jasa, pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Nah, itulah tadi benda pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Jadi penting untuk diingat bahwa cara mendapatkan benda pemuas kebutuhan dapat bervariasi sesuai dengan konteks, budaya, dan jenis kebutuhan yang dimaksud. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu benda pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Benda pemuas kebutuhan juga dapat diklasifikasikan menurut kegunaannya, yaitu yang pertama, benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung dipakai untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya makanan, minuman, pakaian, buku, dan pensil. Benda konsumsi juga disebut sebagai benda yang siap pakai karena manfaatnya dapat langsung diambil. Yang kedua, benda produksi. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk melaksanakan proses produksi guna menghasilkan benda lainnya. Benda produksi adalah istilah lain untuk barang modal, misalnya mesin, peralatan, bahan baku, dan sebagainya.
Yang ketiga, benda tahan lama. Benda tahan lama adalah benda yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti mobil, rumah, dan peralatan elektronik. Yang keempat adalah benda tidak tahan lama. Benda tidak tahan lama adalah benda yang umumnya hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang pendek atau sekali pakai, seperti sampo, sabun, dan makanan cepat saji. Jenis yang ketiga yaitu benda pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Menurut urutan proses produksinya, benda pemuas kebutuhan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah adalah bahan dasar atau bahan pembuat benda pemuas kebutuhan. Bahan mentah disebut juga dengan bahan baku, yaitu bahan yang sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Contoh dalam bahan mentah adalah bahan tambang seperti minyak bumi, timah, tembaga, emas, perak, batu bara, dan sebagainya. Sedangkan untuk hasil hutan seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan gandum. Sedangkan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, tebu, dan buah-buahan. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah hasil pengolahan bahan mentah, tapi belum menjadi produk akhir. Maksudnya adalah produk yang telah melalui tahap awal proses produksi, namun belum sepenuhnya selesai atau siap untuk digunakan. Bahan setengah jadi biasanya merupakan hasil dari pengolahan yang masih memerlukan tahap-tahap produksi yang lebih lanjut. Contohnya, salah satu bahan baku pakaian adalah tanaman kapas. Kapas setelah melalui proses pemintalan akan menjadi barang setengah jadi, yaitu benang. Selanjutnya, benang ditenung dan hasilnya adalah barang setengah jadi berupa kain. Kain kemudian dijahit dan barulah menghasilkan barang jadi, yaitu pakaian. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah proses akhir setelah melalui proses pengolahan dari bahan mentah dan bahan setengah jadi. Barang jadi siap untuk dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya pakaian, tas, kendaraan, jam tangan, dan sebagainya. Jenis benda pemuas kebutuhan yang keempat adalah benda pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Setiap benda pemuas kebutuhan mempunyai kaitannya dengan benda-benda lainnya seperti fungsi dan peranannya. Dalam konteks ekonomi, hubungan antara benda pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, benda komplementer. Benda komplementer adalah benda pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat atau berguna jika dipakai bersama-sama dengan benda lainnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa benda tersebut akan mempunyai daya guna yang lebih tinggi bila dipakai bersama-sama dengan benda lainnya. Contohnya adalah mobil yang tidak akan bisa berjalan bila tidak ada bahan bakarnya. Roti akan lebih enak jika diolesi selai, serta contoh lainnya seperti kaos kaki dan sepatu. Jika kita menggunakan secara bersama akan memberikan kenyamanan dan perlindungan pada kaki. Penggunaan sepatu tanpa kaos kaki mungkin tidak nyaman atau tidak optimal. Yang kedua adalah benda substitusi. Benda substitusi adalah benda pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Misalnya, pena dapat menggantikan pensil untuk menulis. Sepeda motor dapat menggantikan mobil sebagai sarana transportasi. Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, saya mau bertanya nih, menurut kalian bagaimana sih cara memilih benda pemuas kebutuhan yang efisien berdasarkan hubungan dengan benda lain? Oke, saya akan jelaskan ya. Jadi, untuk memilih benda pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan benda lain, kalian dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan Anda. Tentukan dengan jelas kebutuhan Anda dan apa yang Anda ingin capai dengan menggunakan benda tersebut. Apakah Anda membutuhkan benda tersebut sebagai komplementer untuk benda yang sudah Anda miliki? Atau apakah Anda mencari substitusi yang lebih baik? Yang kedua, pahami hubungan dengan benda lain. Jadi, kita perlu mengetahui hubungan benda pemuas kebutuhan dengan benda lainnya. Apakah benda tersebut memiliki hubungan komplementer atau substitusi dengan benda lain. Jadi perlu dipahami bahwa bagaimana penggunaan benda tersebut akan mempengaruhi penggunaan benda lainnya. Yang ketiga adalah evaluasi keefektifan dan efisiensi barang tersebut.
Jadi kita perlu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan benda pemuas kebutuhan dalam konteks hubungannya dengan benda lain. Apakah penggunaan benda tersebut akan meningkatkan nilai atau efektivitas penggunaan benda lainnya? Atau apakah substitusi yang ditawarkan akan lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan Anda? Yang keempat adalah bandingkan pilihan. Jika ada beberapa pilihan benda yang dapat memenuhi kebutuhan Anda, bandingkan kualitas, harga, dan manfaat dari masing-masing pilihan. Jadi pertimbangkan juga faktor-faktor lain seperti daya tahan, berkelanjutan, dan preferensi pribadi. Yang kelima adalah sesuaikan dengan anggaran dan preferensi. Sesuaikan pilihan Anda dengan anggaran yang Anda miliki dan preferensi pribadi. Pastikan benda pemuas kebutuhan yang Anda pilih tidak hanya efisien dalam hubungannya dengan benda lain, tetapi juga sesuai dengan anggaran dan nilai-nilai yang Anda anut. Jadi, dengan mempertimbangkan langkah-langkah di atas, Anda dapat memilih benda pemuas kebutuhan yang efisien berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Penting untuk mengingat bahwa setiap situasi dan kebutuhan individu dapat berbeda. Jadi, pastikan untuk menyesuaikan proses pemilihan dengan kebutuhan dan preferensi Anda sendiri. Sekarang kita masuk ke kegunaan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan diciptakan atau diproduksi oleh manusia untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap benda pemuas kebutuhan pasti mempunyai nilai guna dan manfaat. Kegunaan dari benda pemuas kebutuhan secara umum dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kegunaan bentuk. Artinya, peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh perubahan bentuk atau desain suatu barang. Misalnya, nilai guna dari sebuah lempengan besi relatif rendah, namun kalau lempengan besi tersebut ditempa atau diubah bentuknya menjadi sebilah pisau, maka gunanya akan menjadi lebih besar. Contoh lainnya, kayu yang masih berbentuk sebatang pohon akan meningkat kegunaannya bila diubah menjadi meja, kursi, dan lemari. Yang kedua, kegunaan tempat, yaitu pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau sesuai dengan tempat penggunaan benda itu sendiri. Misalnya, sebuah mantel yang tebal tidak banyak berguna jika dipakai di daerah tropis atau panas. Namun, bila dipakai di daerah dingin, maka akan lebih terasa manfaatnya. Yang ketiga adalah kegunaan waktu. Kegunaan waktu merupakan kegunaan suatu benda yang bertambah jika benda itu dipakai pada waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Misalnya, payung akan lebih berguna jika dipakai pada waktu hujan atau saat hari terik. Begitu juga dengan obat flu yang akan berguna bila diminum pada waktu kita sakit atau flu. Di luar waktu tersebut, benda itu kurang berguna. Yang keempat adalah kegunaan kepemilikan. Maksudnya adalah kegunaan suatu benda baru terasa bila telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Contohnya, sepatu tidak akan berguna jika hanya berada di etalase toko, tapi sepatu tersebut akan berguna ketika dipakai oleh seseorang. Contoh lainnya, sebuah tanah yang kosong dan terbengkalai tidak akan memiliki manfaat. Tanah tersebut baru membawa manfaat bila dimiliki atau diolah oleh manusia yang bisa mengolah tanah tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benda pemuas kebutuhan adalah objek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda-benda ini penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, karena dapat mencakup berbagai jenis barang, mulai dari makanan, air, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, alat komunikasi, hingga alat kesehatan. Benda pemuas kebutuhan dapat memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial kita. Secara fisik, mereka memberikan nutrisi, energi, perlindungan, dan kenyamanan bagi tubuh kita. Secara emosional, benda-benda ini dapat memberikan hiburan, kesenangan, dan dukungan emosional. Sedangkan secara sosial, mereka memfasilitasi interaksi dengan orang lain, memungkinkan kita untuk terhubung atau berkomunikasi dan membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Jadi penting untuk diingat bahwa benda pemuas kebutuhan dapat bervariasi tergantung pada budaya, lingkungan, dan kebutuhan individu. Apa yang dianggap sebagai benda pemuas kebutuhan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Namun secara umum, benda-benda ini merupakan hal yang mendasar dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan kita. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang benda pemuas kebutuhan.
Semoga kita dapat menghargai nilai, peran penting, serta keberuntungan kita memiliki akses terhadap benda-benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan berguna bagi kalian. Jangan lupa subscribe dan berikan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Serta mari kita terus belajar bersama di channel Eduson. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.